Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Saya Niputu Rahayu SPD, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya Niputu Puspadanianti SPD, CGP Angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya Nimade Rismayani SPDB dari SMK Negeri 1 Singaraja, CGP Angkatan 10, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video kali ini, kami melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rahayu. Selamat pagi Bu Puspa. Gimana kabarnya nih? Ya, astungkare sehat Bu Puspa hari ini saya. Baik Bu Rahayu, pada hari ini saya selaku supervisor akan mengamati dan sebagai observer mengamati coaching yang akan Ibu lakukan selaku coach. Namun sebelum coaching yang akan Ibu lakukan, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait mengenai rubrik penilaian. Jadi dalam coaching itu saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan saya harapkan Ibu sudah memiliki bisa memaksimalkan potensi. Selain prinsip itu, saya juga harapkan Ibu sudah memiliki kompetensi dari seorang coach, yakni saya harapkan Ibu sudah bisa hadir sepenuhnya, kemudian bisa mendengarkan secara aktif dan menyampaikan atau mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa dan dengan tetap menerapkan alur dari Tirta. Bagaimana Ibu, bisa? Ya Bu Puspa, astungkare saya siap. Baik, kalau begitu Ibu Rahayu, sebelum Ibu memulai coaching, ada mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang sebenarnya yang ingin Ibu yang ingin Ibu sampaikan. Ya, baik, terima kasih Bu Puspa. Jadi dalam kegiatan coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bu Puspa, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, jadi berdasarkan dengan dua kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, jadi kira-kira kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana, Bu? Jadi kalau untuk yang lebih spesifiknya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif. Jadi dengan saya berpikir begini Bu Puspa, dengan mendengarkan secara aktif maka saya akan lebih bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh coachee, sehingga nanti saya akan mampu menggali potensi-potensi daripada coachee dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik, terima kasih Bu Rahayu. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait mengenai kompetensi spesifik itu, jadi indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai itu apa sebenarnya? Ya, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya capai atau saya tuju yaitu dengan saya menggunakan alur Tirta secara baik dan tepat Bu Puspa. Di samping itu juga saya akan berusaha menggali ide-ide, potensi-potensi yang baik, positif daripada si coachee dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti hasil dari tujuan coachee itu bisa tercapai dengan baik. Oke, baik, terima kasih Bu Rahayu. Beberapa pertanyaan itu dengan jawaban Ibu saya harapkan Ibu bisa menerapkannya dalam coaching yang akan Ibu lakukan selaku coach. Jadi saya harap Ibu bisa menuntun coachee untuk bisa menggali lagi ide-ide dan solusi yang bisa disampaikan oleh coachee dalam menghadapi permasalahannya. Baik Bu Rahayu, kalau begitu Ibu bisa lakukan sistem coaching itu. Jadi Ibu silahkan Ibu memulai coaching yang bisa dilakukan. Ya, baik, terima kasih Bu Puspa. Saya akan memulai untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Rahayu.
Selamat siang Bu Risma. Siang Bu Rahayu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare baik. Iya, Bu Risma, saya dengar Bu Risma ingin menyampaikan sesuatu ya sama saya. Iya benar sekali Bu. Iya. Begini Bu. Nah, salah satu siswa saya yang bernama Budi itu dalam pembelajaran saya itu dia jarang sekali ikut Bu. Nah, anak tersebut sering tidak hadir dan dia kalaupun hadir di kelas saya, dia itu pastinya minta izin ke UKS karena dengan alasan dia sakit. Begitu Ibu. Oh, jadi Bu Risma hari ini punya permasalahan dengan siswanya, di mana siswanya Bu Risma itu tidak senang mengikuti pelajarannya Bu Risma. Seperti itu ya Bu Risma Iya, ya? benar sekali. Oke. Kira-kira Bu Risma sudah sempat nggak Bu Risma mungkin mencari penyebabnya? Kenapa anak itu tidak senang dengan di pelajarannya Ibu? Nah, saya sudah sempat sih nanya sama anak ini ya, sudah pernah melakukan menegurnya awalnya dulu ya, menegur kenapa dia tidak ikut pelajaran. Nah, banyak alasan lah Ibu ya. Terus juga saya sudah sempat juga secara gini ya, berdua saja, maksudnya lebih dekat dengan anak ini dengan mengobrol santai dan di sana anak ini juga ya mengatakan kalau dia itu memang tidak suka dengan pelajaran saya, yaitu pelajaran bahasa Bali. Dia tidak menganggap bahasa Bali itu sangat susah menurutnya Ibu. Jadi setelah Bu Risma mendekati siswa ini mengatakan bahwa dia memang merasa sangat susah dengan pelajaran bahasa Bali. Iya, Ibu. Nah, kira-kira Bu Risma sempat nggak juga menanyakan mungkin kepada guru lain apakah anak ini melakukan hal yang sama seperti di pelajarannya Bu Risma, tidak senang? Saya sudah sempat sih menanyakan kepada salah satu teman saya yang kebetulan mengajar di kelasnya, Ya. yaitu pelajaran produktif Ibu ya. Dan menurut teman saya ini, salah satu guru ini, anak ini termasuk rajin dia dalam pelajarannya karena dia mungkin senang dengan pelajarannya. Jadi hanya di pelajaran saya saja yang dia jarang hadir, gitu Ibu. Jadi di pelajarannya Bu Risma saja jarang hadir, padahal di pelajaran yang lain selalu hadir Iya, setelah Ibu. Bu Risma mencari ya informasi ke beberapa teman guru yang lainnya. Baik Bu Risma, selaku guru mata pelajaran bahasa Bali ya, Iya. menurut Bu Risma, nah anak ini sekarang kalau boleh kita kasih rentangan nilai ya, jadi skalanya 1 sampai 10, menurut Bu Risma sekarang anak ini di rentangan berapa Bu Risma? Kalau dari kehadirannya, anak ini saya sih kasihnya dia di level 2 Bu. Ya, di level 2 ya. Iya, Ibu. Ya, alasannya kenapa Bu Risma? Karena saya anggap anak ini termasuk jarang hadir di kelas. Jarang sekali hadir di kelas ya. Oke. Nah, Bu Risma selaku guru, saya ingin juga mengetahui gitu ya. Jadi tanggapan Bu Risma, harapan Bu Risma kalau nanti anak ini ke depannya itu Bu Risma nanti bisa mencapai di level mana? Kalau saya sih harap Bu ya semua siswa bisa hadir di kelas saya dan saya berharap anak ini ada di level 6. Di level 6 ya. Oke, baik Bu Risma. Selanjutnya menurut Bu Risma gitu ya, dengan Bu Risma berharap anak ini bisa sampai di level 6 nanti, kira-kira Bu Risma ada nggak ide-ide yang bisa dilakukan agar anak ini bisa aktif dan bisa mencapai level 6 yang seperti Ibu Risma harapkan? Ya, melihat dari kondisi anak ini ya, yang tidak terlalu semangat dan tidak punya kemampuan untuk belajar bahasa Bali. Jadi saya ingin memberikan les privat bahasa Bali kepada anak tersebut, melihat dia itu kan kurang mampu atau tidak paham dengan pelajaran saya. Jadi dengan memberikan privat mungkin saya bisa lebih dekat dengan anak ini dan anak ini bisa memiliki kesiapan belajar sebelum memulai pelajaran. Jadi Bu Risma akan berusaha memberikan les privat atau istilahnya pelajaran tambahan ya kepada anak ini. Ya, bagus sekali sebenarnya itu Bu Risma. Nah, Bu Risma kira-kira selain les privat ada lagi kah mungkin alternatif lain yang bisa dilakukan untuk membantu siswa ini? Alternatif lain sih saya ingin menggunakan tutor sebaya Ibu, karena melihat
seorang anak atau siswa ini kalau dia memiliki masalah mungkin lebih nyaman dia bercerita atau bertanya pada temannya yang lebih bisa. Jadi saya ingin menggunakan tutor sebaya. Tutor sebaya ya Bu Risma ya. Mungkin ada lain lagi Bu Risma yang mungkin yang bisa membantu ya dari apa harapan Bu Risma agar siswa ini bisa kembali misalnya aktif ya sesuai dengan harapan Bu Risma. Mungkin ada seseorang atau rekan sejawat yang bisa membantu. Mungkin yang bisa membantu yang saya pikir bisa ya itu mungkin wali kelas anak ini ya. Karena dilihat dari siswa yang banyak mungkin yang lebih dekat dan lebih tahu tentang profil anak ini ada yang di sekolah adalah wali kelasnya. Jadi saya mungkin akan minta bantuan informasi dari wali kelas anak ini. Oh ya, oke. Jadi Bu Risma sudah tadi menyampaikan bahwa beberapa alternatif ya, kalau nggak salah ada 3 alternatif yang bisa dilakukan. Nah dari 3 alternatif itu kira-kira Bu Risma untuk ke depan ya dalam jangka waktu pendek ini, kira-kira menurut Bu Risma mana yang bisa lebih cepat dilakukan untuk ya anak ini? Kalau saya rasa sih yang lebih cepat bisa saya lakukan mungkin memberikan les privat Ibu. Mengingat kalau les privat itu kan bisa dilakukan sebelum mulai pelajaran jadi bisa di rumah Ibu. Jadi saya berencana memberikan dia les privat karena ini awal semester, sebelum memulai awal semester mungkin akan mendahului memberikan dia pendekatan agar dia lebih paham. Jadi kesiapan belajarnya lebih matang untuk mengawali. Oh, jadi les privat ini Bu Risma akan rencanakan dekat-dekat ini ya. Nah, kalau bisa lebih saya ketahui Bu Risma, kira-kira mungkin lagi berapa hari gitu ya, atau di minggu keberapa Bu Risma akan melakukan kegiatan ini? Mungkin mulai besok Bu ya, besok kan minggu karena Senin sudah mulai belajar, jadi mungkin mulai besok saya akan menghubungi anak tersebut karena kebetulan saya mengajar lagi di kelas 11 di kelas anak ini, jadi saya akan menghubungi anak ini untuk melakukan les privat tapi secara bertahap agar tidak terkesan memaksa dan terlalu terburu-buru. Jadi besok saya mulai pendekatan dengan anak ini untuk melakukan les privatnya. Oke ya, jadi Bu Risma sudah bisa tadi menyampaikan, sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu Risma dengan 3 alternatif, dan yang paling tercepat bisa dilakukan adalah dengan memberikan les privat, dan harinya sudah Bu Risma tentukan. Ya Bu Risma, di ujung percakapan kita, ngobrol kita, kira-kira Bu Risma sekarang bagaimana perasaannya? Ya, saya merasa setelah mengobrol dengan Ibu ya, menceritakan permasalahan saya jadi merasa lebih tenang dan juga jadi lega. Karena permasalahan anak ini memang sering terjadi mungkin, tapi sekarang saya jadi bisa menemukan, yakin dengan apa yang akan saya lakukan, solusinya yang akan saya pilih apa yang lebih cepat dan bisa digunakan untuk anak ini. Ya demikian Ibu. Ya, baik Bu Risma, saya juga sangat senang mendengarnya. Bu Risma akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Risma, dan saya berdoa semoga anak ini nanti bisa berubah dan bisa memenuhi harapannya Bu Risma selaku guru mata pelajaran bahasa Bali. Baik Bu Risma, mungkin sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan mungkin ngobrol-ngobrol untuk di hari-hari berikutnya, mungkin setelah kita aktif ya Bu Risma ya di sekolah. Ya, sampai di sini Bu Risma, sampai ketemu untuk minggu depan. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bu Rahayu. Selamat pagi Bu Puspa. Hai. Bagaimana Ibu? Sudah melakukan coaching Ibu? Iya, sudah Ibu. Asengkare berjalan dengan lancar tadi. Oke, lancar ya. Iya. Oke. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching itu? Iya Bu Puspa, tadi dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan, yang pertama adalah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian saya juga sudah melakukan kegiatan kompetensi inti, kegiatan coachingnya, dan juga saya sudah melakukan kegiatan dari Alur Tirta. Oke, baik Ibu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya selaku supervisor juga sudah melakukan pengamatan terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan. Benar sekali. Dalam coaching yang Ibu sudah lakukan, Ibu sudah menerapkan prinsip coach, yaitu salah satunya adalah kemitraan
Karena apa? Karena saya menilai bahwa ibu sudah menciptakan suasana coaching itu tidak kaku gitu ya. Jadi luas sekali, sehingga dengan situasi yang luas itu otomatis kan tidak terlalu ada jarak antara coach dengan coachee, sehingga coachee pun menyampaikan suatu permasalahan jadi mengalir begitu saja. Jadi itu sih yang sudah saya amati, Ibu. Itu untuk prinsip coach sudah ibu miliki. Kemudian untuk kompetensi coachnya, Ibu sudah mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Dan juga saya sudah menilai bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta, jadi Ibu sudah menentukan tujuannya atau topiknya, kemudian Ibu sudah melakukan identifikasi, Ibu sudah menggali, kemudian Ibu sudah menggiring atau menuntun coachee ini untuk apa? Untuk memberikan rencana aksinya seperti apa sehingga sampai dengan tanggung jawabnya dalam memberikan solusi gitu ya. Jadi coachee sendiri sudah menemukan sebenarnya solusi dari permasalahan yang ia angkat gitu loh. Jadi itu yang sudah saya amati dalam coaching yang sudah Ibu lakukan. Jadi satu pertanyaan saya lagi Ibu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ini sebenarnya dalam coaching gitu? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu Puspa dalam kegiatan coaching ke depan, mungkin kehadiran penuh Bu Puspa. Jadi tadi kegiatan coaching tadi, jadi saya merasa bahwa coachee saya sebenarnya mengalami permasalahan gitu ya. Itu kelihatan dari nada suaranya, tarikan napasnya, jadi gestur tubuhnya. Saya menyadari bahwa sebenarnya ada beban di hati daripada coachee saya. Jadi seharusnya pada saat itu saya melakukan teknik stop. Jadi mengajak dari coachee saya untuk berhenti sejenak, kemudian menarik napas gitu. Baru setelah itu sebenarnya saya menanyakan kembali apa yang ingin saya gali lebih dalam dari coachee saya. Nah itu sih ke depan yang ingin saya kembangkan lagi Bu Puspa. Oke, baik, terima kasih Bu Rahayu. Pengamatan saya hari ini terhadap Ibu Rahayu luar biasa. Jadi Ibu Rahayu sudah bisa melakukan sistem coaching kepada coachee-nya hingga coachee-nya bisa menemukan solusi dari masalah yang ada, dan saya berharap Ibu juga bisa mengembangkan kompetensi yang lain lagi yang perlu Ibu tingkatkan lagi dalam coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Rahayu. Baik, sama-sama Bu Puspa. Terima kasih juga sudah membersamai saya. Terima kasih sama-sama.